Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ranat Mulia Pardede, selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Kolektif Kebangsaan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Next. Yang pertama, saya sendiri, Natasha Aisyah, sebagai moderator dan pembaca materi keempat. Selanjutnya yaitu ada Putri Arisanti sebagai pembaca materi pertama, Eka Septia Anggreni sebagai pembaca materi kedua, ada Raden Artamelvia sebagai pembaca materi ketiga, dan yang terakhir ada Muhammad Marik sebagai pembaca materi kelima. Saya akan membacakan subjudul dari pembahasan materi hari ini. Next. Yang pertama ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua ada sumber historis, sosiologis, politik, ketahanan nasional dan bela negara. Ketiga, argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, kita mulai saja untuk sesi presentasinya yang akan disampaikan oleh Putri Arisanti sebagai pembaca materi pertama. Kepada Putri Arisanti, saya persilahkan. Terima kasih kepada Natasha. 1. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, tahan seperti tabah, kuat, gigih, pantang menyerah. Ketahanan yaitu mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman. Nasional sama dengan bangsa, persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional seperti mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa. Pengertian ketahanan nasional. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. 3. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah atau berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. GPHS Surya Matraman. Kehidupan nasional dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu 1. Trigatra, aspek alamiah berjumlah 3 unsur. Kedua, Pancagatra, aspek sosial berjumlah 5 unsur. Astagatra, gabungan dari Trigatra dan Pancagatra menjadi 8 aspek atau unsur. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Kondisi Indonesia diukur menggunakan konsepsi Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis. Ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan Astagatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri Arisanti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Septia Anggreni sebagai pembaca materi kedua. Kepada Eka, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai definisi ketahanan nasional pada naskah GBHN 1998. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Definisi ketahanan nasional. Pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
Dimensi dan ketahanan nasional yang berlapis. Ketahanan nasional berlapis yaitu konsep pertahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa yang terwujud dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Dapat dilihat dari gambar yang ada di samping. Bela negara. Next. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Next. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Next. Bela negara dibedakan menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik artinya militer, dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh untuk menghadapi ancaman dari luar. Secara non-fisik artinya non-militer, di mana upaya mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Eka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raden Artamelvia sebagai pembaca materi ketiga. Kepada Raden saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, politik ketahanan nasional, dan bela negara. Next. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an dan di kalangan militer AD di SSKAD, sekarang Seskoad. Next. Pengembangan atas ketahanan nasional dimulai sejak G30 SPKI. Tahun 1968, pemikiran di SSKAD dilanjutkan oleh Lemhanas, dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas 1968 mengalami kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada 1969, muncul istilah ketahanan nasional, yakni keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Diperluas di tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau ATHG. Akhir tahun 1972 muncul konsepsi ketahanan nasional yang diperbarui. Pada 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 5 MPR 1978. Next. Selanjutnya rumusan ketahanan nasional MAUSK dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1988, GBHN 1993, hingga GBHN 1998. Next. Menurut Basri, 2002, konsep ketahanan tidak hanya ada pada ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis, yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raden. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai pembaca materi keempat. Argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Next. Ketahanan nasional Indonesia terbukti mampu menangkal ancaman. Dapat dilihat pada tahun 1965, bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme dan menghadapi kritis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Namun, kehidupan berbangsa mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Next. Ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan salah satu wajah panas akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat.
Sebagai kondisi gambaran, TANAS bisa berubah-ubah. Berdasarkan pemberitaan dari Lemhanas, Ketahanan Nasional Indonesia rapuh pada tanggal 13 November tahun 2013. Dinyatakan konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran TANAS. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pembaca materi kelima, yaitu Muhammad Marik. Kepada Muhammad Marik, saya persilahkan. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional berdasarkan ajaran Astagatra menjadi strategi dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Esensi ketahanan nasional hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang kompleks. Menurut Morgenthau, ada dua faktor yang relatif stabil. Terdiri atas geografi dan SDA, serta faktor-faktor yang relatif berubah terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. 3 aspek Trigatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, yang terakhir gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek Pancagatra, yaitu ada gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan. Bentuk ketahanan ekonomi, yaitu 1. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat, 2. Kemampuan untuk menahan guncangan, 3. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Hal-hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi adalah seperti gambar berikut ini. B. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara secara fisik menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara non-fisik yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Keterlibatan warga negara dapat dilakukan dengan cara 1. Mengikuti PKN baik formal dan informal. 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi. 3. Pengabdian tulus ke lingkungan sekitar. 4. Berkarya nyata, berperan aktif menanggulangi ancaman. 5. Mengikuti kegiatan mental spiritual di masyarakat. Yang terakhir, membayar pajak dan retribusi. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Marik. Itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selamat pagi. Assalamualaikum.